Oke guys, welcome back to my channel ya. Kita akan bahas pergerakan Bitcoin setelah weekend dan setelah lebaran. By the way, minal aizin wal faizin ya buat yang merayakan. Oke, kita move to the chart. Di sini weekly time frame kalau kita cek ya. Dimana sebelumnya ini cukup bagus ya, itu bullish engulfing ya kan, spike ya. Dan saat ini closing weekly dia sempat sweep ke atas, lalu dia closing lagi ke bawah nih. Dan di close dalam keadaan kondisi bearish. Artinya ini cukup krusial guys. Dia udah sweep lalu drop ke bawah. Dengan kondisi Bitcoin seperti ini, ditambah juga makroekonomi yang masih geopolitik yang cukup intens ya kan, dari kemarin beberapa berita perang juga terjadi ya kan, dan itu tidak dapat kita pungkiri membawa efek negatif juga ke aset negatif yaitu kripto khususnya. Oke, dan sebenarnya kita gak harus pusing ngikutin berita setiap saat, kita lihat aja dari price action yang terjadi. Dan dari sini kita bisa melihat, saya pun pribadi expect-nya adalah Bitcoin bisa turun lebih dalam lagi, menuju ke area support di sini guys. Di area kurang lebih di 50 ribuan. Dan bisa nanti kita ekspektasi mungkin dia membuat yang namanya double bottom, dan yang kemungkinan besar terjadi bisa jadi di sini sideways dulu sebentar. Itu. Oke, kalau kita berkaca ke higher time frame, monthly ya kan, kita lihat di sini. Kita lihat di sini sebenarnya dia berada di titik krusial, area support ya kan. Nah, ini adalah support krusialnya di sini. Nah, kalau kita tarik ya Fibonacci dari titik paling low di sini bottomnya ke titik pucuknya. Nah, kita sedang berada di area krusial yaitu 0,618 golden pocketnya. Jadi ya mungkin di area ini ada turun ke dalam sideways, nanti mulai ada yang namanya volume atau juga spike, nanti mungkin harga bisa rebound lagi. Tapi so far menurut saya pribadi ini prosesnya masih cukup lama dan nggak bisa dia turun tiba-tiba langsung pump, nggak bisa. Dengan kondisi sekarang banyak berita negatif dan nggak ada katalis positifnya, menurut saya pribadi ya mungkin akan turun dan sideways dulu di sini, membentuk suatu pattern nanti mungkin sebelum akhirnya dia kembali naik. Tapi so far kita tahu bahwa memang di area ini adalah area yang ideal untuk kita melakukan yang namanya akumulasi kalau kita fokusnya adalah jangka panjang, oke? Atau kita fokusnya pengen manfaatkan rebound sedikit 20%. Nah, area ideal di sini kurang lebih titik-titik support 50.000 sampai dengan ya 58.000. Jadi kita masih bisa melihat bahwa Bitcoin turun lebih dalam. Itu dari sisi monthly ya kan. Terus kalau kita cek based on daily time frame. Nah, di sini juga sesuai ya, sebelumnya kalau udah nonton ya, harusnya udah nonton di video gue sebelumnya di sini. Gue udah mention juga bahwa di sini ada area support ya, 70.000 yang harusnya tidak bisa ditembus, dan ada rebound sedikit harusnya. Nanti kalau 70.000 ditembus ya, berpotensi besar dia akan menuju ke 65.000. Dan itu pun sesuai. Di mana di sini dia sempat rebound sedikit ya kan. Kalau kita cek di 70.000 dia sempat sweep turun ke bawah tapi masih holding, masih cukup bagus. Dan di hari setelahnya di tanggal 20 Maret di sini dia sempat rebound kecil guys. Dia sempat rebound ya kan, cuma 3%. Dan setelahnya dibahas lagi candlesticknya yaitu merah lagi guys. Closingnya cukup besar sekali. Dan di follow up 2 hari berturut-turut merah lagi. Dan per hari ini kita melihat Bitcoin sudah mulai mampu rebound 2%. Nah, rebound di sini ini bukan berarti Bitcoin itu bisa mengalami yang namanya potensi pump. Tidak. Kita hanya bisa melihat bahwa ini adalah proses koreksinya atau retrace-nya sedikit sebelum akhirnya dia turun lagi ke bawah. Jadi POI kita akan tetap tunggu di 65K untuk melihat potensi pergerakan Bitcoin selanjutnya. Dan ini merupakan lower trendline kan sebelumnya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan ini berpotensi di touch lagi yang keempat. Tapi kalau kita cek, bisa jadi di sini rebound sedikit, dia naik sedikit untuk turun lebih dalam. Based on patternnya ini bearish flag guys. Apalagi kalau kita cek ya, based on Elliott wave nih, kita cek di sini. Based on Elliott wave di sini adalah wave pertama ya kan, dia turun ke bawah satu, dia koreksi sedikit. Wave 2, di mana wave 2 ini harusnya tidak bisa melebihi ya kan titik pucuk sebelumnya. Itu. Lalu kita lihat proses wave ketiga. Biasanya wave ketiga itu adalah pergerakan yang paling impulsif atau panjang, dan terbukti di sini dia turun dari titik pucuk bawah itu hampir 32%. Nanti kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan wave ketiganya. Kan ini 1, 2, ini yang wave ketiga, dan sekarang ini menjadi wave keempat. Artinya secara wave di sini harusnya ada potensi drop lagi lebih turun lebih dalam di sini. Wave 5. Ya, kita bisa ekspektasi ya kurang lebih di area tadi 58.000, 50.000. Jadi masih ada potensi dia akan turun ke bawah sini. Dan kalau kita cek juga di sini terakhir ya, di sini ada moving yang namanya pergerakan ABC correction. Oke, ada ABC correction di sini kalau kalian cek. Nah, ABC. Di sini ada ABC correction, artinya ini valid sebagai pergerakan dari counting wave-nya guys.
ya, A B C. Nah, jika kelihatan. Nah, jadi ABC correction dia drop lagi. Nah, di sini membentuk yang namanya bearish flag. Biasanya wave 3 ke 4 itu pergerakannya cukup istilahnya banyak fake, cukup lama, dan juga pergerakan-pergerakan noise. Terbukti di sini dia pergerakannya cukup, ya kan, bingung, cukup choppy. Nah, ini bisa terjadi di wave 3 ke 4. Sebelum akhirnya biasanya wave 5 dia akan turun lagi lebih dalam lagi sedikit. Nah, kalau nanti berhasil breakdown dari 65, kita akan lihat dia turun lebih dalam, kencang nih, cepat turunnya. Mungkin nanti di sini kita akan melihat namanya ada MACD ya. Nah, di sini mungkin ada namanya bullish divergence, bisa jadi di sini titik low-nya lebih dalam, ya kan. Terus di sini titik low-nya lebih tinggi. Nah, bisa jadi katalis mungkin nanti Bitcoin dari sini baru bisa rebound sedikit nih. Tapi so far arahnya sekarang masih bisa berpotensi turun lebih dalam kalau kita follow dari Elliott Wave. Dan dari pattern bearish pun sama kurang lebih. Jadi kalau kita cek di sini ya, penurunan sebelumnya di sini. Tingginya nih. Impulsive move, ya kan? Nah, tingginya ini kita copy aja, guys. Copy, kalau dia breakdown ya mungkin bisa sampai dengan di sini. Ya 40.000 itu bisa tercapai, guys. Karena ini adalah target dari yang namanya bearish flag itu sendiri, guys. Kita lihat di sini kan. Nah, ini merupakan targetnya terdekat dari bearish flag pattern. Nah, ini bisa jadi ini sekaligus dari wave 5 yang terakhirnya. Sebelum nanti kita akan melihat Bitcoin melakukan namanya impulsif. Itu, dan dari sisi lower time frame kalau kita cek ya. Lower time frame kita cek 1 jam untuk short term trend. Nah, short term trend sendiri sebenarnya saya udah manfaatin short dari kemarin weekend juga, ya kan. Memang progresnya cukup lama di sini. Dan saya melihat juga dia ada namanya falling wedge pattern di sini kan. Falling wedge pattern terjadi dan dia breakdown, dia sempat retest sedikit ke atas dan akhirnya dia turun lagi lebih dalam. Oke, ini sesuai juga di outlook sebelumnya juga tentang XRP juga. Nah, XRP yang kita bahas juga di video sebelumnya di sini ya. Itu ada XRP juga nih kalau kalian cek di sini. Dimana potensinya adalah dia potensi turun lebih dalam. Kita cek ya videonya mana ya. Kita cek dulu guys, panjang banget nih soalnya. Nah ini XRP ya, yang sudah kita bahas kemarin ya. Dimana ada potensi dia akan turun nih menuju ke 1,4. Ya so far sudah profit juga dan sudah full. Di sini TP bahkan turun lebih dalam guys. Turun lebih dalam dari titik pucuk ke bawah. Hampir 7% ya udah sampai target di bawah kita ya so far. Itulah outlooknya. Jadi kalau untuk Bitcoin sendiri, ya short termnya yang saya cek adalah masih berpotensi dia turun lebih dalam. Kenapa? Yang pertama, ini short term ya, jangka pendek mungkin beberapa jam ke depan kita juga belum mampu guys take out dari titik SNR di sini, previous SNR-nya. Dan per tadi pagi juga ada rejection candle ketika dia hit dari titik resisten karena ini merupakan titik support ya kan, support juga support. Nah ini berpotensi juga support di sini. Nah support juga, ini support juga, ada fake out sedikit di weekend dan akhirnya tadi pagi dia sempat rebound nih, retest, ya kan 2% dan dibanting lagi ke bawah. Jadi selama kita belum bisa melihat Bitcoin take out dari sini, kita belum bisa melihat Bitcoin naik lebih tinggi guys. Dan kalaupun terjadi namanya breakout di sini, terjadi breakout ya, contoh terjadi breakout di sini, besar kemungkinan kenaikan ini hanyalah terbatas mungkin sampai ke area supply di sini lagi guys. Nah, jadi kurang lebih nanti ekspektasi pergerakannya naik, turun ke atas, retest sampai sini. Bisa jadi dari sini seller kembali masuk, menekan lagi untuk harga turun lebih dalam. Itu untuk jangka pendeknya. Dan sekarang pun masih belum mampu breakout. Ya mungkin kita akan melihat nanti sideways dulu di sini. Nanti mungkin menjelang masuk sesi US dia nge-pump sedikit, ya kan? Terus dia drop lagi. Itu masih bisa terjadi guys. Dari sisi Bitcoin karena so far di sini trennya turun jelas guys. Turunnya jelas banget di sini. Dan mungkin kalau kalian pakai trendline di sini ya, hubungin aja yang trendline terdekat nih. Nah, ini pun masih dalam keadaan trendline, di bawah trendline artinya ya trennya masih cenderung bearish. Nah, ini aja terdekat. Jadi ekspektasinya adalah dia mungkin naik ke atas, retest trendline, turun lagi lebih dalam. Karena mayoritas trennya turun, jadi tinggal kita follow up aja gitu. Terus kalau kita cek dari USDT dominance ya, USDT dominance di sini sebelumnya yang kita bahas juga ya kan, di supply sini harusnya dia bisa tes dan dia berhasil tes guys di sini ya kan. Ini area supply, dia berhasil tes, sekaligus ini merupakan ada liquidity juga. Dia berhasil dites,
Kalau kita cek dari lower time frame di sini masih jelas banget uptrend, ada juga fair value gap di sini. Nah, ada fair value gap juga. Jadi mungkin bisa jadi untuk USD dominance dia akan turun sedikit ke sini sebelum akhirnya dia melakukan kenaikan lagi menuju titik high pucuknya di atas sini. Karena ini merupakan supply yang masih fresh yang belum disentuh. Oke, dimana di supply ini cukup kenceng turunnya dari pucuk ke bawah nih. Hampir 11-12% dibanting ya. Akhirnya kita bisa melihat dia potensi untuk retest lagi di sini. Itu, dan sekarang pun masih belum mampu breakout ya. Artinya masih perlu yang namanya pullback sedikit di sini. Terus kalau kita nyalain EMA21. Nah, EMA21 pun masih di bawahnya, artinya kita harus bisa melihat dia mungkin retest dari EMA21 di sini bisa jadi atau turun lebih dalam karena ada fair value gap di sini kan. Jadi ya potensinya adalah untuk USD dominance ini akan kembali yang namanya drop dulu sebelum akhirnya naik lagi ke atas. Koreksi turun dulu ke bawah ya, mungkin nanti beberapa jam ke depan ya kita bisa melihat mungkin layaknya Bitcoin itu ada pergerakan recovery sedikit ya kan. Karena kalau kita cek juga dari di sini liquidation maps-nya area 69 memang cukup krusial karena banyak short liquidation di situ kan. Mungkin bisa jadi dulu dia di take out dulu di sini, dihabisin, dibersihin dulu baru dia bisa turun lebih dalam. Itu. Terus kalau kita cek dari liquidation heat map ya bener di area kurang lebih 65.000 ini tebal juga sih, ada beberapa area penting stop loss para detail nih. Ya untuk saat ini mungkin dia bisa ngejemput ke atas liquidity sebelum akhirnya bisa drop ke bawah nih. Itu dari sisi likuiditasnya. Terus kalau kita cek dari terakhir yang saya lihat juga di sini, kalau kita lihat Bitcoin spot ETF net inflow, ya beberapa hari terakhir ya 3 hari terakhir khususnya ini ada namanya outflow guys, ya kan? Minus ini ada outflow 3 hari berturut-turut. Oke, jadi kita bisa lihat ya memang dari sisi ETF mungkin ada orang yang istilahnya institusi besar yang sudah jual beberapa melihat kondisi geopolitik seperti sekarang, artinya dia pengen amanin aset dia. Oke, itu yang pertama kita lihat bahwa ada outflow ya. Ya jelas artinya penurunan di Bitcoin itu bukan istilahnya semerta-merta kayak buangan barang atau karena pengaruh perang, tapi memang karena mayoritas big money juga sudah mulai keluar juga. Itu dari sisi net inflow-nya. Terus kalau kita cek di sini terakhir saya juga lihat nih USD inflow into cryptocurrency market, artinya aliran uang yang masuk ke market crypto based on USD. Kita cek di sini pun beberapa hari terakhir ini mengalami yang namanya outflow gila-gilaan ya guys. Dari sebelumnya ada mungkin masuk, sekarang sudah mulai buang barang ya. Artinya kita bisa tahu mayoritas sekarang di pasar itu sudah mulai buang barang dan pasar saat ini mengalami yang namanya krisis likuiditas. Oke, istilahnya kering. Jadi nggak ada katalis positif pun dari sisi kita lihat di sini dari net inflow-nya, USD inflow-nya, dan beserta chartnya pun sudah mencerminkan apa yang terjadi guys. Ya kan Bitcoin di sini. Nah, ini masih cenderung beres banget. Ya artinya kita lihat besar kemungkinan nih Bitcoin akan drop lebih dalam lagi. Gitu untuk mencari mungkin fair value-nya nanti di harga 50.000 karena itu area psikologis juga kan. Kalau kita cek juga di sini merupakan dari area support juga 50.000. Nah, jadi mungkin besar kemungkinan dia ada turun lebih dalam lagi kita lagi nih. Nah, kita nanti tinggal lihat nih reaksi seperti apa. Karena kalau kita cek juga monthly candle-nya, ini luar biasa guys. Berbulan-bulan merah semua. Kalau kalian cek, berbulan-bulan sama sekali. Gak ada pergerakan buyer sama sekali. Itu benar-benar real buang barang. Dan terakhir pun di sini kalau kita cek, ya kan, sama. Karena ini valid spot kumulatif volume delta, ya kan. Di sini bentuk higher high, sementara di sini lihat, ya kan, pucuknya lebih rendah. Artinya kenaikan di sini besar kemungkinan bukan didukung dari volume spotnya. Oke, dan kalau kita cek tadi juga ETF inflow-nya ya di sini ya jelas banget. Ini merupakan ada yang namanya buangan guys. Ya udah sesuai berarti dari sisi spot juga. Dan kalau kita cek terakhir juga gue bahas ya bahwa ada potensi dia Bitcoin ini dia retest nih guys. Dia retest tepat di EMA21 dan supply dia langsung drop guys. Oke, itu di video gue sebelumnya juga udah gue bahas. Kalian bisa cek dan kenapa gue bisa pakai area itu. Kita cek di sini ya. Kita cek mana ya, mana? Wait. Apa di pertama nih? Kita cek dulu ya. Masih bahas USDT. Nah di video gue sebelumnya udah bilang ya. Retest sebelum akhirnya dia drop lagi. Jadi ada potensi dari retest sebelum akhirnya dia drop lagi karena ini merupakan previous resisten jadi supportnya, support jadi resisten ya kan. Dan ada EMA21 dan ada area supply juga, ada fair value gap di situ dan ya terbukti di sini dia
dites sedikit ya kan, based on per hour-nya. Nah, ini merupakan area yang gue tandai di atas ini. Nah, dia berpotensi di retest lagi. Ya, tepat dia di retest sedikit ya, sebelum akhirnya dia drop signifikan. Ya besar kemungkinan sekarang nih, based on midterm-nya ya. Midterm-nya adalah jangka menengah. Kita akan melihat dulu mungkin Bitcoin bisa mampu naik dulu ke atas. Karena ini merupakan ada supply juga. Nah, just follow inflow-nya kemana, ikutin aja trennya kemana. Karena kita juga di sini terakhir dia breakdown dari titik support nih. Dia udah berhasil di breakdown dan meninggalkan jejak supply beserta EMA 1 lagi. Ini bisa jadi acuan kita untuk yang melakukan namanya short sell lagi nih guys. Oke. Karena ekspektasinya adalah pergerakannya dia bisa naik dulu ke atas. Nah, dia bisa retest dulu nih sebelum akhirnya drop lagi. Karena kalau kita cek sekarang yang sudah kita bahas ya, di sini masih tertahan dengan SNR-nya. Jadi masih ada area supply dan ada fair value gap juga di sini kecil. Nah, ini fair value gap juga kecil. Jadi potensinya adalah mungkin dia akan menjemput dulu naik ke atas. Nah, ini menjadi opportunity kita untuk short lagi guys. Tapi sebelum disclaimer ya, not financial advice dan do your own research, gak ada ajakan jual dan membeli, ini murni analisa pribadi, oke? Jadi ini outlook untuk Bitcoin ya mas, kalau kita lihat dia nanjak, ya nanjaknya akan sangat terbatas, ya kan, untuk turun lebih dalam lagi. Itu dari sisi Bitcoinnya. Oke, terus kalau kita cek dari altcoin, Ethereum sendiri di sini, dari weekly time frame kita lihat, karena memang ada area support di sini, dan weekly time frame closingnya nggak begitu bagus. Lagi-lagi ada wick di atas ya kan. Ini pertanda yang namanya rejection. Wick ini tepat banget nih, hampir menyentuh yang namanya fair value gap di sini. Nah, fair value gap disentuh, ada rejection, udah mulai kelihatan nih rejection, udah mulai ada nih. Padahal belum masuk ke titik area ini, tapi sudah muncul namanya reaksi. Oke, itu dari sisi weekly. Kalau kita cek di daily time frame. Nah, di daily time frame yang sebelum kita bahas juga bahwa harusnya kalau Ethereum mau naik dia minimal holding di atas previous SNR-nya di sini. Oke, tapi yang terjadi di sini harga turun lebih dalam, ya kan, tidak mampu bertahan di sini, justru turun lebih dalam. Ini membuka peluang turun lebih dalam menuju ke area support di sini untuk Ethereum sendiri. Oke, di area kurang lebih ada di 1,8 sampai dengan 1,832. Ini membuka ruang Ethereum turun lebih dalam guys. Itu. Terus kalau kita cek dari lower time frame, pergerakan short term, nah kan short term di sini juga still bearish. Lihat kalau kalian cek di sini ada movement yang cukup agresif ya kan. Ini kalau nggak salah kemarin saya lihat juga newsnya adalah ada perang juga yang terjadi ya. Ini ada merupakan area supply. Ya artinya sekarang masih berpotensi juga dia akan naik retest juga bisa ke supply-nya. Karena kita lihat di sini juga ada liquidity. Nah, jadi kenaikan di Ethereum kalau kita lihat naik ya wajar. Dia hanya menyebut supply-nya di sini sebelum akhirnya dia turun lebih dalam. Oke? Turun lebih dalam. Nah, jadi kalau kita lihat nanti pergerakan dia mulai moving up seperti ini, ya ini pergerakan koreksinya internalnya guys. Jadi tetap hati-hati dengan adanya selling pressure yang kembali masuk di Ethereum. Kalau kita cek Solana pun sama, kalau kita bahas dia sudah berhasil breakdown ya dari titik supportnya, support daily-nya di sini. Nah, udah berhasil di breakdown. Harusnya dia akan kembali turun juga lebih dalam sama kurang lebih si outlook-nya ya. Beberapa koin dia turun lebih dalam di sini. Dan kalau kita cek dia potensi turun terdekatnya support ada di sini. 83 sampai dengan 79. Kalau kita cek lower time frame kurang lebih sama, lower time frame juga bearish karena seller muncul di sini, terus seller kembali muncul lagi di sini. Nah, tiba-tiba impulsif nih ya, kita harus bisa melihat dia take out dulu nih supply di sini. Kalau dia mau tes di atas supply-nya. Ini merupakan supply juga. Nah, artinya saat ini bahwa Solana masih berpulang untuk turun lagi lebih dalam. Bisa jadi nanti yang terjadi adalah dia naik sedikit ke atas, tes supply, dia malah turun lagi ke bawah. Kayak masih ada seller yang mengontrol. Artinya so far sekarang market mau Ethereum, mau Solana, XRP, masih besar kemungkinan seller bisa masuk lagi lebih agresif. Oke, kita lihat XRP juga. Terus sekarang XRP, ya XRP juga sama. Kalau kita cek dari higher time frame, sama, ini juga akan membuka ruang XRP mungkin turun ke area support di sini dan sekarang sudah mendekati ya sebenarnya ya. Ya, so far masih ada potensi penurunan kurang lebih ya 3% lah. Kalau kalian mau manfaatkan scalping ya silakan. Sama di sini juga masih bearish. Kita tarik trend line pun sama di sini. Oke, masih bearish juga. Ya, area supply memang ada di pucuk sini guys. Ini area extreme POI kalian untuk ambil short. Oke. Tunggu aja di sini kalau kalian mau nunggu di atas. Dan kalau secara short term ya ini juga merupakan minor supply.
masih ada minor supply, harusnya kalau mau naik ke sini XRP harus mampu take out dulu supply di sini nih. Oke, baru kita bisa melihat XRP mengalami kenaikan ke the next supply untuk ambil mungkin orderan jual yang lebih banyak, untuk turun bisa lebih dalam. Nah, gitu. Tapi untuk terdekat ya, kita harus bisa dia take out dulu nih. Kalau dia naik tapi tidak mampu take out, ya I think dia nggak akan naik setinggi ini. Bisa jadi naik sedikit sedih, lalu dia drop lagi guys. Nah, karena ini merupakan supply-nya juga secara minornya. Itu untuk XRP. Jadi ya short termnya masih bearish juga. Kita cek BNB, ya BNB juga kurang lebih sama sih, masih bearish juga ya. Kita cek daily time frame, masih sama outlooknya, nggak ada yang berubah. Berpotensi turun ke harga 607 ya, 600-an lah. Itu ya, artinya masih potensi dia akan kembali namanya drop di sini. Terus kalau kita cek di sisi 1 hour-nya pun sama, masih cenderung bearish ya di sini. Sama ini sellernya juga ya besar seperti ini, mungkin pergerakan terjadi sebelumnya ya. Setelah kita lihat dia supply yang kenceng di sini. Nah, dan dia membuat supply yang baru nih, minor supply-nya ya, harusnya dia naik pullback sedikit, turun. Nah, itu kalian bisa lihat nih kalau ada rejection candle di sini. Tapi hati-hati kalau misalkan nanti dari BNB ini naiknya impulse kenceng, let's say candle hijau seperti ini kenceng, impulse, nah hati-hati nih. Artinya buyer ada yang masuk nih secara lower time frame mungkin untuk menjemput ke atas ini dulu nih. Karena kalau kalian cek juga di sini ada namanya fair value gap kan. Fair value gap yang belum di fill. Nah, di sini belum di fill. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebelumnya, ya ini udah ke-fill sebenarnya sedikit. Cuma ya hampir 70% tapi masih ada sisa sedikit di sini nih. Jadi dia jemput lagi ke atas, sweep dari titik high. Ini titik high karena ini merupakan area liquidity juga. Oke. Dia ada istilahnya liquidity ya kan, yang titik pucuknya sama ya, kurang lebih di sweep naik ke atas sebelum akhirnya dia bisa kembali namanya drop. Nah, ini bisa terjadi nih, skenario tetap hati-hati. Karena kalau kita cek juga ya memang apalagi dengan keadaan sekarang ya, news terdekat itu ada di tanggal 24 guys. 25 dan 26 ya, menurut saya ini impactnya nggak terlalu gimana-gimana banget ya ke kripto ya. Karena mayoritas juga memang sudah arahnya turun ya. Jadi so far pergerakan di kripto sudah mencerminkan news akan terjadi gitu, oke? Nah, itu dari sisi BNB ya, so far gak ada lagi potensi-potensi koin yang menarik ya semua. Kalau kalian mau follow big capsnya, high capsnya, udah follow aja short, oke? Karena posisi saya juga masih on trade nih, ada di Grace, udah running juga on trade ya. So far ya inilah beberapa plan. AVAX juga sudah full TP juga. Ini koin-koin yang saya ambil yang top ya, high cap ya, karena saya pengen follow aja movement dari Bitcoin yang cukup gampang di follow up gitu pergerakan chartnya. Ya udah, saya nggak mau ambil yang ribet-ribet, follow aja. Kayak kemarin ada XRP ya kan, terus ada Bitcoin juga sudah mulai TP di sini. Nah, ini potensinya kalau naik nih short sell lagi di atas nih, itu oke. Jadi ini dari sisi Bitcoin dan altcoin ya, so far dari ini semua kita akan melihat mungkin Bitcoin bisa akan turun lebih dalam karena katalis berita nggak ada yang positif, isinya semua negatif ya kan, news perang nggak ada sama sekali yang positif ya, artinya nggak ada news yang mendorong harga untuk bisa naik jauh lebih tinggi. Oke, mungkin kalau ada news jangka pendek itu hanya untuk menggerakkan market naik sedikit ya kan, ngambil nafas dulu, dead cat bounce dulu, koreksi dulu, naik sebelum akhirnya dia turun lagi lebih dalam. Itu guys, jadi so far semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa support dan subscribe ya guys. See you di next update.